Teman Bayu yang berprofesi sebagai pengacara, tertawa mengejek. Dia berkata, kamu tidak bisa menang, Bay. Pengangguran dan putrimu di bawah usia 17 tahun. Bayu mendengkus, dia tersinggung ucapan Jonathan. Dirinya memang pengangguran. Tetapi, aku masih punya tabungan. Cukuplah untuk hidup 1 atau 2 bulan, sampai aku dapat pekerjaan, kata Bayu. Kemungkinannya kecil, Bayu. Aku tidak bisa membantumu. Jonathan secara halus menolak, karena Bayu hanya menawarkan bayaran yang sedikit. Kamu pasti takut menghadapi Rendra. Bayu tersenyum sinis. Dasar penakut. Rendra mempunyai segalanya, yang diinginkan lelaki. Harta dan tahta. Kau merendahkan aku, Bay. Aku hanya berpikir secara objektif saja. Pikirkan baik-baik sebelum menyerang dia, kata Jonathan, yang tidak ingin berurusan dengan Rendra. Lelaki itu meninggalkan restoran Padang. Bayu merasakan kebuntuan. Belum melakukan apa-apa, dia sudah kalah. Dia menghisap rokok sembari mengedarkan pandangannya. Setelah membayar makanan, dia pulang ke rumah ibunya. Bayu, ada uang tidak? Ibu tidak ada uang buat beli beras, ucap Lastri, mengibah. Lastri belum sehat, sedangkan Dewi harus istirahat karena kelelahan. Bidan menyarankan Dewi tidak bekerja berat. Tidak ada pemasukan. Bayu melempar uang 20.000 ke arah Lastri. Kalian berdua memang menyusahkan, gerutunya. Ibu tanggung jawabmu, Bayu. Ibu sudah membesarkan kamu. Sepantasnya kamu mencukupi kebutuhan ibu, sungut Lastri. Ya, tapi aku tidak bekerja, Bu. Bayu mendebat. Ibu tahu kamu masih punya tabungan. Lastri mencebik, mengambil uang yang jatuh di lantai. Di tempat lain, Ara menggandeng putrinya berjalan di koridor pendek. Jam pelajaran telah selesai. Di lobi sekolah beberapa orang tua atau pengasuh menjemput anak-anak yang pulang. Ketika berjalan melintasi halaman sekolah, seorang bocah laki-laki menghampiri. Dia mengulurkan permen lollipop pada Zora. Terima kasih, ucap Ara. Bilang terima kasih, Zora. Terima kasih ya. Zora tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang rapi. Ara tahu anak laki-laki itu putra Malea. Wajah dan rambut Bian agak berkeringat. Ara mengambil tisu, lalu mengelap dahi Bian. Bian. Panggil Malea, yang berjalan mendekat. Ayo, lekas pulang. Mami, apa aku boleh bermain bersama Zora? Tanya Bian. Malea dan Ara bertukar pandang. Seandainya tidak berada di antara anak-anak, mereka akan mengeluarkan kata-kata kasar. Dedi tidak memperbolehkan. Malea menggandeng tangan Bian, menarik supaya cepat berjalan. Bye-bye Zora. Bian masih sempat melambaikan tangannya yang bebas. Ara penasaran dengan suami Malea seperti apa. Apakah mirip Bian? Bubu. Zora menarik ujung kemeja sang ibu, meminta tolong supaya dibukakan permen. Tangan kanan Ara membuka permen berbungkus plastik corak stroberi itu. Kemudian keduanya melanjutkan langkah ke area parkir. Ara mendudukkan Zora di kursi khusus balita yang dipasang di jok mobil. Tujuan Ara selanjutnya bertemu Delia di toko roti. Kendaraan roda 4 yang dikemudikan Ara meluncur dengan kecepatan sedang. Dia sudah mahir mengendarai mobil. Tetapi, Rendra tetap menyarankan Ara menggunakan sopir. Karena khawatir. Mobil sedan itu merapat di halaman toko roti yang bangunannya rumah zaman penjajahan Belanda. Di halaman toko ada bangku-bangku kayu dan meja. Tanaman-tanaman hijau membuat suasana adem. Delia tidak duduk sendirian, dia bersama keponakannya yang berusia 4 tahun. Gadis kecil berambut ikal rapat. Sudah lama menunggu? Tanya Ara, membantu Zora duduk. Tidak. Kami baru tiba 10 menit yang lalu, sahut Delia. Kau sudah kenal Dania? Belum secara langsung, tetapi kamu pernah menunjukkan fotonya dan bercerita sedikit tentang Kania. Ara ingat, kedua orang tua Kania meninggal dunia karena kecelakaan.
Dan, Delia yang mengasuhnya. 2 jus buah, 2 es kopi, tiramisu coklat, dan croissant diantar oleh pelayan berseragam coklat tua. Sayang sekali, anakmu perempuan juga. Kalau cowok, aku ingin kita besanan, ucap Delia. Anak kedua mudah-mudahan cowok. Emang kamu sudah hamil? Sudah DP duluan. Ngaco. Tidak ada rumus DP-DP-an. Aku hanya berharap, seandainya suatu hari hamil. Aku ingin anak laki-laki, Ara menjelaskan. Ya, tuaan Kania, dong. Delia terkekeh. Masalah usia tidak masalah. Ara mencuil croissant, menyuapkan ke mulut Zora. Jadi liburan. Ke Italia. Sebenarnya aku khawatir pada Zora, dia belum pernah melakukan perjalanan jauh. Aku inginnya ke salah satu kota besar di Indonesia saja, terang Ara. Kapan? 1 bulan lagi. Karena harus mengurus beberapa dokumen terlebih dahulu. Karena Delia tidak mengendarai mobil sendiri, Ara berinisiatif mengantar temannya itu. Karena kebetulan mereka satu perumahan. Delia dan suaminya baru beberapa menempati rumah baru mereka. Kamu sudah lihai menyetir, komentar Delia. Rendra pasti keberatan kamu mengendarai mobil sendiri. Ya, kan? Kayak paranormal aja kamu. Aku janji ini hari terakhir aku menyetir mobil sendiri. Mulai besok, harus dengan sopir. Ara melambatkan laju mobilnya saat melewati gerbang perumahan. Dia menurunkan kaca, menyapa penjaga keamanan dan memberikan 1 kantong kertas berisi beberapa macam kue. Terima kasih. Sama-sama. Ara mengulas senyum. Delia menoleh ke belakang. Memperhatikan mobil hitam di belakang mereka. Rasa curiganya berangsur hilang, karena juga memasuki area perumahan. Ada apa? Tanya Ara. Mobil di belakang kita, sejak dari toko kue sepertinya mengikuti. Tapi sekarang dia belok kanan. Ara juga memperhatikan mobil tersebut. Yang hilang setelah belok kanan. Mungkin aku kebanyakan nonton film action. Bisa jadi si pemilik mobil tersebut membeli kue di toko yang sama. Dan, rumahnya ada di perumahan yang sama, ujar Delia. Mobil berhenti di depan pagar rumah Delia yang bergaya minimalis. Perempuan itu segera turun bersama keponakannya. Hei, sekarang kita dapat sering bertemu, Del. Tinggal jalan kaki, kata Ara. Ya, aku bisa menggedor pintu rumahmu kapan saja. Mau mampir? Lain waktu saja. Delia sudah memasuki rumah. Ara yang hendak menjalankan mobil, urung melakukannya. Karena tas ransel bergambar Barbie milik Kania tertinggal. Dia pun meraih tas tersebut. Delia! Teriak Ara sembari turun dari mobil, berjalan ke arah pintu pagar. Dia berhenti dan memperlihatkan tas. Tasnya Kania. Delia berlari untuk mengambil tas, namun kemudian menunjuk ke arah mobil Ara dan berteriak, Ara, mobilnya mundur. Refleks. Ara menoleh ke belakang. Mobil yang terparkir, mundur pelan. Kemudian berubah cepat. Ara mengejar mobilnya. Zora. Ara panik sekali, mencoba menggapai pintu mobil. Dia tidak berhasil, mobil terus mundur karena jalan yang menurun. Bagian belakang mobil menabrak pohon dan akhirnya berhenti. Jeritan Ara makin menjadi. Bergegas membuka pintu mobil bagian belakang. Zora yang sedang mengulum lollipop tampak biasa saja. Gadis kecil itu tidak tahu bahaya yang baru usai. Ara meraih tubuh Zora. Dia bersyukur, putrinya tidak terluka. Ara memeluk tubuh Zora dan menangis. Ara. Delia berhenti di samping Ara dengan napas tersengal-sengal karena habis berlari. Zora baik-baik saja. Iya. Tuhan melindungi Zora. Kau tadi sudah mengaktifkan rem tangan, mengaktifkan mode parkir? Tanya Delia. Sudah. Seingatku sudah. Aku diajari cara parkir di jalan yang menanjak. Aku. Delia memeluk Ara yang kelihatan syok. Maaf, aku bukan meragukanmu. Tenang. Tarik napas. Semua baik-baik saja. Pak, ada insiden kecil,
ucap Vina di telepon. Bu Ara sedikit mengalami kecelakaan. Apa? Rendra refleks berdiri dari kursi. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Tidak ada yang terluka, Pak. Tidak perlu khawatir. Rendra bergegas keluar dari ruangannya. Memberitahu pada sekretarisnya, dia pulang lebih awal. Walaupun Vina mengatakan tidak ada yang terluka. Sampai di rumah, Rendra melihat Ara yang terduduk sambil memegang secangkir teh. Istrinya terlihat tidak tenang, tubuh Ara berayun ke depan ke belakang dengan gerak lambat. Ara. Ren, seharusnya aku tidak menyetir mobil. Seharusnya aku tidak menyetir. Kedua mata Ara menyiratkan rasa bersalah. Rendra memegang kedua bahu Ara supaya tidak bergerak lagi. Tidak apa-apa, Ara. Aku harusnya tidak sok mandiri, Ren. Bibir Ara bergetar, dia terisak kembali. Karena Ara belum bisa tenang juga berkeringat dan gemetar, Rendra menghubungi dokter keluarga. Ara tertidur setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter. Jika masih berlanjut rasa panik dan cemas berlebihan, Ara disarankan periksa lebih lanjut ke rumah sakit. Mobil mendadak mundur, terang Delia, yang berdiri di ujung ranjang. Dia menceritakan kejadian yang tidak terduga itu. Rendra mengusap kening Ara. Istrinya bagai putri tidur. Apa ada CCTV di rumahmu? Rendra berpaling. Ada. Apa kamu pikir ada sengaja yang melakukan hal tersebut? Hanya satu orang yang dicurigai Rendra, yakni Bayu. Karena lelaki itu tidak mendapatkan celah untuk merebut hak asuh. Pak Rendra, ada Pak Bayu. Vina memberitahu. Benar dugaan Rendra. Bayu yang merencanakan hal yang berbahaya. Rendra bergegas ke ruang tamu. Satu pukulan langsung diarahkan Rendra pada wajah Bayu. Mengakibatkan Bayu terjengkang ke belakang. Kau telah membahayakan Zora. Di mana otak dan hatimu? Maki Rendra. Bayu tertawa mengejek, dia mengusap ujung bibirnya yang berdarah. Hahaha, itu menunjukkan Ara tidak kompeten mengasuh Zora. Jika tersebar, image sebagai ibu baik akan hilang. Katakan berapa? Tanpa basa-basi Rendra bertanya. Rendra hanya ingin Bayu tidak mengganggu Ara lagi. Rasanya dia ingin melempar Bayu ke kawanan ikan hiu di laut lepas. Rendra akan mengumpulkan bukti bahwa Bayu yang bersalah atas insiden tersebut. Untuk berjaga-jaga, seandainya tersebar. Tidak akan membiarkan Ara menderita lagi dan lagi karena Bayu. 1 miliar. Dan, aku akan pergi. Bayu berdiri perlahan. Aku tambahi, asal kamu mengizinkan Zora aku adopsi. Kamu juga harus tanda tangan di surat perjanjian tidak akan mengganggu Ara. Baiklah, Pak CEO. Senang melakukan transaksi dengan Anda, kata Bayu, sangat-sangat bahagia. Ambil saja anakku. Datanglah besok siang ke kantorku, suruh Rendra. Sebenarnya tujuan awal adalah menculik anaknya sendiri. Bayu membuntuti Ara. Namun, melihat Ara memarkirkan mobil di jalanan yang agak menanjak, Bayu berubah pikiran. Setelah 1 jam berada di kantor Rendra untuk menandatangani berkas-berkas, Bayu keluar dengan senyum sumringah. Dia meninggalkan gedung Ardawangsa dengan mobil yang dia sewa. Bayu mengecek m-banking. Dia terpaksa menghentikan mobil. Dahinya berkerut. Kenapa saldonya hanya bertambah 1,5 juta? Bukan 1,5 miliar. Rendra mengatakan sudah mentransfer uang sejumlah yang disepakati. Sebelum tanda tangan dia diperlihatkan bukti transfer. Sialan kau, Ren. Teriak Bayu, memukul dashboard. Dia akan kembali ke kantor Rendra. Merasa dipermainkan. Karena ceroboh memotong jalan, mobil yang dikemudikan Bayu tertabrak truk bermuatan beras. Sebelumnya Rendra tersenyum tipis melihat ekspresi Bayu saat meninggalkan ruangan kantornya. Ekspresi wajah penuh kepuasan dan rasa senang. Bayu mungkin akan menelepon setelah tahu bahwa hanya ditransfer Rp1.500.000.
Bayu yang terlalu antusias dibuat tidak fokus oleh Rendra saat diperlihatkan bukti palsu transfer yang dibuat Niko. Saat Bayu akan langsung mengecek di aplikasi M-Banking, Rendra menghadirkan salah satu pegawainya yang sangat cantik dan seksi. Pegawainya itu menyuruh Bayu tanda tangan terlebih dahulu. Hari itu Rendra lebih awal, dia ingin di samping Ara. Mampir membeli bakso di kedai yang menjadi tempat kencan pertama kali. Sepertinya Bayu belum menyadari, Pak. Sudah 4 jam berlalu, dia tidak datang kembali ke kantor, kata Niko. Mungkin dia lupa mengecek jumlah saldo. Entahlah. Aku tidak peduli, sahut Rendra, yang sebenarnya juga heran, kenapa Bayu tidak mendatangi dirinya. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur di jalanan basah. Rendra sempat melihat truk yang terguling, dengan puluhan karung-karung beras yang tumpah. Tidak jauh dari truk, ada mobil yang terbalik. Berasnya tercecer di jalanan, komentar Niko setelah melewati tempat terjadinya kecelakaan. Semoga tidak ada korban jiwa, gumam Rendra. Mobil memasuki area perumahan dan memperlambat kecepatan. Rumah-rumah besar yang tampak sepi. Pohon-pohon di kanan kiri jalan menaungi jalanan. Rendra turun begitu mobil berhenti di depan garasi rumah. Lelaki itu disambut gadis kecil yang berlari memeluknya. Papa. Zora merangkul leher Rendra. Zora sedang apa? Main petak umpet sama Bikwati. Zora melorot turun dari gendongan Rendra, berlari bersembunyi di balik tirai jendela. Bu Ara di mana, Bikwati? Tanya Rendra. Di kamar, Pak. Bu Ara seharian hanya di kamar. Makan pun cuma habis sedikit, ujar Bikwati. Rendra menaiki undakan anak tangga. Langkah kakinya panjang-panjang menuju kamar. Ara berpaling saat Rendra masuk. Kau sudah pulang? Tanya Ara. Iya. Rendra melepas jasnya. Bagaimana harimu? Masih buruk. Ara menukas. Dilihat dari penampilannya yang masih mengenakan piyama, rambut dikucir asal, wajah yang murung, Ara memang belum bisa keluar dari rasa trauma atas kejadian kemarin. Kamu tidak bersalah, Ara. Bayu yang melakukan hal tersebut sehingga mobil mundur. Rendra berjongkok di depan Ara yang tengah duduk. Rendra sudah mengatakan semalam, tetapi dia perlu mengulanginya lagi. Ara mendesah pelan. Menundukkan kepala menempelkan dahinya ke dahi Rendra. Rasa berdebar hebat karena ketakutan masih ada, Ren. Aku beli bakso di warung favoritmu, kata Rendra. Aku tidak lapar, tolak Ara, dia menegakkan tubuhnya. Rendra mengambil sisir di meja rias, lantas duduk di belakang Ara. Menarik pelan karet. Rendra mulai menyisir rambut istrinya. Bayu sudah memberikan izin adopsi. Kamu pasti memberikan uang. Iya, kan? Ara hafal dengan tabiat Bayu yang serakah. Hanya sedikit. Rendra mulai mengepang rambut Ara, gerak tangannya sangat kaku. Tidak mungkin sedikit, kata Ara. Yuk, makan dulu. Aku lapar. Rendra mengajak Ara. Kamu tidak boleh sakit, kasihan aku dan Zora. Tidak ada yang memperhatikan. Manja, desis Ara, menahan senyum. Perempuan itu beranjak dari duduknya. Rendra merangkul bahu Ara, keduanya berjalan menuju ruang makan. Rendra menanyakan setiap hari apa Zora sekolah. Hanya 2 kali dalam seminggu. Hari Senin dan Rabu. Jam 9 sampai jam 10, jawab Ara. Kamu pasti lupa. Maaf, sayang. Kali ini aku tidak akan lupa. Rendra menarik kursi untuk Ara, supaya duduk. Terima kasih, Ren, ucap Ara kala Rendra menyajikan semangkuk bakso. Terima kasih juga sudah ada di dalam kehidupanku. Terima kasih sudah mau membelikan bakso. Itu maksudku. Aku tahu. Kadang obrolan kita tidak nyambung. Ara mengerucutkan bibirnya. Di saat sedang makan, Vina memberitahu bahwa Pak Roland datang membawa perhiasan. Ara pun beranjak dari kursi meja makan, menemui partner kerjanya yang sudah berusia 50 tahun. Pak Roland tidak lama menemui Ara,
lelaki itu langsung pergi setelah mengantar perhiasan. Ara memperhatikan detail perhiasan kalung choker milik Diana. Sempurna. Kamu perlu asisten, Ara. Supaya bisa membantumu, saran Rendra yang sedang menyetir mobil. Dia mengantar Ara ke rumah Diana. Aku masih bisa menangani sendiri, kata Ara. Kamu ikut kompetisi lagi? Iya, Rendra. Aku ingin ikut yang skala internasional. Terlalu percaya diri, ya. Percaya diri itu yang dibutuhkan, timpal Rendra. Kalau menang, aku ditraktir apa, nih? Bakso lagi, mau? Rendra dan Ara sama-sama tertawa. Mengingat momen manis kala mereka belum menikah. Saat memasuki perumahan yang sangat dikenal, Rendra mengembuskan napas panjang. Nomor berapa rumahnya? 23B. Blok Vicenta. Kepala Rendra menoleh sebentar. Tidak salah. Tidak salah, kok. Ara kembali membaca di buku catatannya. Namanya siapa yang pesan? Tanya Rendra. Diana. Rendra mengembuskan napas lagi. Dia mengenal siapa Diana. Yang merupakan ibu kandung Max. Dulu, dirinya sering menginap di kediaman Diana. Karena kehilangan sosok ibu, Rendra sangat dekat dengan ibunya Max. Dan, menganggap sebagai ibunya sendiri. Akan tetapi, sejak terjadi peristiwa yang memuakkan, Rendra menutup komunikasi dengan orang-orang yang dekat atau berhubungan dengan Max. Kediaman Diana tidak banyak berubah. Rendra memutuskan ikut menemui Diana. Sebenarnya sangat tidak mudah masuk ke dalam rumah. Rumahnya mirip rumah ala perkebunan di telenovela, komentar Ara. Tetapi, tidak ada kudanya, timpal Rendra. Mereka berdua disambut asisten rumah tangga dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Rendra tersenyum sinis melihat foto pernikahan Malea dan Max. Ara yang juga melihat foto tersebut, cukup terkejut. Dia kemudian menatap Rendra. Kamu kenal Bu Diana? Iya. Dia sahabat dekat mamaku, jawab Rendra. Harus. Selamat siang. Sapaan Diana memotong ucapan Ara. Lalu, Diana mematung saat melihat Rendra. Kau. Kebetulan akhir pekan, aku mengantar istriku, Tante Diana, kata Rendra. Kota Jakarta aku pikir cukup luas, setelah lama tidak bertemu. Ara, aku tunggu di luar. Rendra berlalu dari ruang tamu. Sementara Diana masih bengong berdiri. Bu Diana, ini perhiasannya. Ara mengeluarkan kotak perhiasan berwarna biru tua. Aku tidak mengira, Rendra adalah suamimu. Dulu kami, Diana mendesah lirih. Mengingat kenangan bersama Rendra dan Max. Kita lupakan masa lalu, imbuhnya. Diana menyukai hasil kerja Ara. Dia mengundang Ara dan Rendra ke pesta hari jadi pernikahan, namun secara halus Ara menolak. Karena tidak ingin membuat Rendra lama menunggu, Ara segera berpamitan. Juga karena situasi yang tidak mengenakan. Mau mampir kemana? Tanya Rendra begitu Ara masuk ke mobil. Ke toko pakaian anak-anak, beli kaos kaki untuk Zora, sahut Ara sembari memasang sabuk pengaman. Tante Diana tahu kamu desainer perhiasan dari mana? Delia. Rendra cukup penasaran. Katanya dari IG dan putranya yang merekomendasikan. Sedetik kemudian Ara menyadari kebodohannya. Oh, dari Max, ucap Rendra, pelan. Apa diam-diam Max mengikuti kehidupannya? Ara memperhatikan jalanan dari balik kaca jendela. Suasana menjadi tidak nyaman. Rendra terlihat sangat kesal. Kamu sangat membenci Max sampai sekarang. Apa Malea masih di hatimu? Karena kalau tidak, kamu sudah ikhlas atas peristiwa lalu. Kata Ara, cukup pelan tapi terdengar jelas. Tidak ada perasaan apa-apa pun, Ara. Kamu salah paham, sahut Rendra. Ara terdiam kembali. Mencoba memahami sakit hati Rendra pada Max. Maaf, Rendra. Tetapi, benar ucapanmu, Ara. Sekarang aku mempunyai kamu dan Zora. Seharusnya aku tidak terjebak terus di masa lalu. Rendra memegang tangan Ara sebentar.
Lastri terduduk lemas di ruang tunggu ICU. Perempuan berusia 60 tahun itu menangis, meratapi nasib Bayu. Anak pertamanya mengalami cedera serius pada kepala, tulang pinggul, dan kaki kanan yang hancur. Lastri kebingungan mencari biaya operasi. Karena tidak ada uang sepeser pun. Sedangkan Bayu tidak mempunyai asuransi yang lain. "Bu, minum dulu." Dewi menyodorkan teh hangat dalam gelas sekali pakai. Tangan kanan Lastri menyambut gelas teh yang diulurkan Dewi. Dewi duduk di sebelah Lastri. Jalan satu-satunya menggadaikan rumah atau menjualnya. "Ibu tidak setuju, nanti kita tinggal di mana?" sahut Lastri. "Kamu tidak tahu PIN kartu ATM milik Bayu." "Aku pikir tabungan Mas Bayu tidak akan mencukupi, Bu. Ibu bisa datang ke bank. Siapa tahu bisa dibantu oleh mereka. Sebagian hasil jual rumah, bisa dibelikan rumah yang lebih kecil," ujar Dewi. Perempuan itu menghela napas. "Bu, sebaiknya kita minta maaf pada Mbak Ara. Kita butuh uang untuk operasi, Dewi. Bukan minta maaf." Lastri mendengkus marah. "Aku hanya berpikiran, yang terjadi pada kita akibat perbuatan dan perlakuan kita pada Mbak Ara," imbu Dewi. "Memang kita berbuat apa pada Ara?" Lastri mencibir. Tangannya menonyor kepala Dewi. Ibu itu sedang pusing, tidak butuh ceramah. Ekor mata Lastri melihat Danu di ujung koridor yang panjang. Dia pun berjalan cepat mengejar menantunya yang sedang mendorong kursi roda. "Danu, akhirnya aku bertemu denganmu." Lastri menghadang Danu. Perempuan tua itu memicingkan matanya melihat sosok wanita muda di kursi roda. "Siapa dia?" "Istriku, Bu." Danu menjawab enteng. "Apa?" Lastri bagai tersengat listrik. "Kau benar-benar keterlaluan. Mana tanggung jawabmu pada Dewi yang sedang hamil?" "Ya, mau bagaimana lagi? Pendapatanku tidak cukup," sahut Danu. "Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Kami harus pulang. Selesaikan dulu urusanmu dengan Dewi, dan Ibu saja yang urus." Danu mendorong kursi roda, menjauh dari Lastri. Lastri sangat marah karena sikap Danu yang menduakan Dewi. Lastri hanya bisa memandang Danu. Saat ini putranya sedang meregang nyawa, putrinya diselingkuhi suami. Tetapi, Lastri tidak mau introspeksi diri. "Dewi, kenapa diam saja melihat Danu? Harusnya kamu minta duit. Jangan lelet gitu," omel Lastri. "Males." Lastri menarik napas dalam-dalam. Dia mondar-mandir dengan pikiran yang buntu. Lalu, dia teringat Giselle. "Dewi, ibu pergi dulu. Kalau ada apa-apa, tolong kabari ibu." "Mau kemana, Bu?" tanya Dewi. "Cari uang buat biaya operasi, bodoh," maki Lastri. Bermodal kenekatan dan rasa tidak tahu malu, Lastri menggunakan ojek online menuju kediaman keluarga Ardawangsa. Dia tadi sudah mengirimkan pesan ingin bertemu, dan Giselle menyuruhnya datang. Kediaman itu besar dan mewah, membuat Lastri takjub. Rasanya bangga mempunyai menantu kaya raya. Sayang sekali Bayu sangat bodoh. Lastri disuruh penjaga rumah menunggu di teras. Dia merasa disepelekan karena sudah menunggu selama 10 menit. "Hai, Bu Lastri." Giselle muncul dari dalam rumah. "Ada apa ingin bertemu? Kenapa tidak lewat pesan saja? Lebih baik bicara langsung, nak Giselle." "Begini, Bayu mengalami kecelakaan dan butuh biaya operasi," ucap Lastri. "Hati-hati. Ibu minta bantuanku." Giselle memasang senyum mengejek. "Kami sudah berpisah walaupun belum resmi. Proses perceraian masih berlanjut. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Tolonglah, Giselle. Demi waktu indah kalian." Lastri memohon, memasang wajah memelas. "Waktu indah yang mana? Putramu itu tidak tahu diri, sudah parasit ditambah selingkuh pula. Aku tidak bisa membantu." "Bu Lastri bisa open donasi," kata Giselle. "Tapi, dibutuhkan segera." Giselle masuk ke rumah. Tidak memedulikan Lastri. Manusia tidak punya perasaan.
Gerutu Lastri. Tidak punya rasa kemanusiaan.